Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Selamat datang pada pelatihan kepemimpinan pengawas bersama saya, Agus Jatmiko Widyaswara, ahli utama Kementerian ATR BPN dalam pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Tujuan pembelajaran materi pelatihan ini, peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi di instansinya masing-masing. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Topik-topik tersebut adalah 1. Substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan. 2. Teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, praktek inovasi dalam substansi kegiatan organisasi. 3. Konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. 4. Implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Materi 1. Substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan. Dalam materi pembelajaran ini, yang akan dijelaskan adalah apa itu berpikir dan apa itu kreatif. Pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Yang pertama, apa itu berpikir? Berpikir adalah merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan atau penilaian. Kedua, apa itu kreatif? Kreatif merupakan suatu kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam memecahkan permasalahan. Mengapa berpikir kreatif itu penting? Berpikir kreatif akan membuka alternatif mencari solusi, di mana dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari pasti Anda memerlukan berpikir kreatif untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kedua, berpikir kreatif memudahkan untuk melihat dan bahkan mencipta. Jadi dalam suatu pekerjaan, baik itu di organisasi maupun itu untuk kebutuhan individu, perlu berpikir kreatif, di mana berpikir kreatif itu dapat melihat atau bahkan dapat menciptakan sesuatu yang baru yang bisa dimanfaatkan untuk pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, berpikir kreatif menciptakan peluang-peluang yang menghantarkan melakukan inovasi-inovasi baru. Bahkan peluang keberhasilan. Sebagai contoh, dalam pelayanan publik di Kementerian ATR BPN, perlu ada inovasi-inovasi baru dalam rangka pelayanan, apalagi sekarang situasi COVID-19. Diharapkan pelayanan lebih baik, bahkan tidak perlu tatap muka, sehingga perlu berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik sesuai dengan perkembangan zaman. Tahapan proses berpikir kreatif. Dalam proses berpikir kreatif perlu kita jelaskan apa itu tahapan-tahapan proses berpikir kreatif. Tahapan proses berpikir kreatif yang pertama adalah preparation, di mana preparation ini adalah sebelum kita mulai berpikir kreatif perlu persiapan, baik itu persiapan kita mencari literatur yang baru, mencari sesuatu yang baru, bahkan mungkin sarana dan prasarana yang baru. Setelah kita mendapatkan literatur dan prasarana-prasarana yang baru, maka selanjutnya adalah kita lakukan tahap kedua, yaitu incubation. Incubation adalah merupakan kegiatan berdiam diri atau merenung
untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Setelah kita berdiam diri, merenung, maka muncullah insight atau gagasan-gagasan baru untuk pemecahan masalah, baik itu masalah di dalam organisasi, masalah di dalam pekerjaan, ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan publik. Setelah proses gagasan baru ditemukan atau kita dapatkan gagasan baru, maka selanjutnya adalah verification atau verifikasi, di mana verifikasi ini adalah gagasan-gagasan baru tadi akan diuji atau dilakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian, maka diperoleh hasil masukan-masukan, maka masukan-masukan tersebut untuk perbaikan selanjutnya, itulah yang namanya berpikir kreatif. Siklus atau tahapan berpikir kreatif. Siklus tahapan berpikir kreatif dimulai dari adanya ketidakpuasan, baik itu ketidakpuasan dari diri kita sendiri atau pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan Kementerian ATR BPN, atau keingintahuan, karena kita selalu, manusia itu selalu ingin tahu, ingin mencari sesuatu yang baru. Kemudian yang berikutnya, adanya kejenuhan, jenuh pelayanannya seperti itu, monoton, sehingga perlu ada proses berpikir kreatif untuk menghilangkan kejenuhan, untuk mencari sesuatu yang baru. Yang keempat, yaitu kebutuhan. Dalam proses berpikir kreatif ini, kebutuhan dilakukan apabila ada sesuatu hal yang baru dan perlu pemikiran baru, sehingga kebutuhan akan terlayani dengan baik. Yang kelima, yaitu keinginan. Seseorang yang mempunyai keinginan pasti memerlukan proses atau tahapan berpikir kreatif. Setelah kelima tahapan ini dilakukan, maka proses selanjutnya adalah merenung atau berimajinasi atau berpikir. Contoh, kalau seorang seniman untuk mendapatkan karya yang baik, maka seniman itu perlu merenung, mungkin di tepi pantai atau mungkin di puncak gunung, sehingga memperoleh berpikir kreatif yang bagus, menghasilkan ide-ide atau inovasi-inovasi baru. Yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya adalah berimajinasi. Berimajinasi, berandai-andai. Kalau kita masih kecil dulu, kita punya cita-cita. Cita-cita saya ingin jadi presiden. Bisa saja imajinasi tersebut dilakukan sehingga proses berpikir kreatifnya bisa terlaksana sampai cita-citanya tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah berpikir. Berpikir ini lebih mengarah kepada kegiatan pekerjaan bisa, kemudian belajar bisa. Kalau untuk di ATR BPN, berpikir ini bisa dilakukan bentuk pelayanan publik, sehingga pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik, bahkan mendapatkan pelayanan prima. Setelah merenung, berimajinasi, dan berpikir, tahap berikutnya mencari data dan informasi, membaca rujukan, mencari studi banding, berdialog baik dengan teman sejawat, dengan atasan atau dengan bawahan, sehingga memperoleh informasi yang bagus untuk berpikir kreatif. Kemudian yang terakhir adalah berdiskusi. Berdiskusi dengan brainstorming atau dengan rapat-rapat, baik rapat informal maupun rapat formal. Setelah tahapan ini selesai, baru proses berpikir selanjutnya adalah menganalisis. Dari merenung, mencari data, diperoleh semuanya, baru kita analisis dengan membuat rancangan. Kalau di dalam mata pelatihan berpikir kreatif
kepemimpinan pengawas, maka membuat rancangan adalah dengan cara implementasinya rancangan aksi perubahan. Setelah rancangan aksi perubahan dapat selesai, diseminarkan, baru disosialisasikan kepada stakeholder yang terlibat di lingkungan terbatas. Lalu tahap berikutnya adalah implementasi atau melahirkan karya kreatif, sebuah inovasi. Kalau di dalam pelatihan kepemimpinan muncullah inovasi yang nantinya akan diimplementasikan, hasil akhirnya merupakan laporan aksi perubahan yang akan ditayangkan atau yang akan dipresentasikan di dalam seminar aksi perubahan. Setelah dalam kurun waktu 60 hari Bapak Ibu lakukan, maka inovasi tersebut dimanfaatkan sebagai pelayanan publik kepada masyarakat atau stakeholder yang terkait, sehingga muncullah yang tahapan terakhir adalah adanya kepuasan. Kalau itu tidak puas atau ada kejenuhan atau kebutuhan lain atau keinginan yang baru, maka proses berpikir ini berlanjut terus. Demikianlah pemaparan mengenai berpikir kreatif dalam pelayanan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.